Shalom, perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi tentang peran guru dalam evaluasi pembelajaran. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Margareta Urai, yang kedua, Margawari Novel, yang ketiga, Nanang Kurniawan, dan yang terakhir, Nini Sarila. Materi bagian pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Margawari Novel. A. Definisi dan tahapan evaluasi. Secara bahasa, evaluasi itu berasal dari kata evaluation, yang artinya penafsiran atau penilaian. Nah, sedangkan secara harfiah, evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Atau dengan kata lain, evaluasi adalah proses pembentukan timbangan bergantung kepada pengumpulan informasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan. Definisi ini cukup jelas, menggambarkan interrelasi antara berbagai tahapan dalam proses evaluasi. Sejauh bertolak dari definisi, ada 3 tahap dalam proses evaluasi, yaitu memperoleh informasi, membentuk judgement, dan mengambil keputusan. Dengan menambahkan tahap persiapan dan perluasan pada tahap 3, maka proses evaluasi akan berlangsung dalam tahapan berikut. Tahap 1, yaitu persiapan evaluasi. Langkah-langkah dalam persiapan evaluasi ini meliputi yang pertama, perumusan tujuan evaluasi, yang kedua, penetapan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Yang ketiga, menetapkan metode dan bentuk evaluasi, baik tes atau non-tes. Yang keempat, merencanakan hasil evaluasi. Yang kelima, melakukan uji coba. Tahap 2, yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan atau tahap pengukuran data adalah tahap untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan objek evaluasi dengan menggunakan teknik tes atau non-tes. Tahap 3, yaitu pengolahan hasil. Tahap pengolahan hasil adalah tahap pemeriksaan hasil evaluasi dengan memberikan skor. Jadi, skor yang diperoleh siswa itu diubah menjadi nilai. Nah, pada tes tulis, pemeriksaan hasil itu dilakukan setelah tes selesai. Sedangkan tes lisan atau praktek, pemberian nilai dilakukan bersamaan dengan waktu pelaksanaan tes tersebut. Tahap 4, yaitu tindak lanjut. Tahap tindak lanjut atau sering disebut dengan tahap penafsiran adalah tahap untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dihasilkan pada tahap pengolahan hasil. Misalnya, memperbaiki proses belajar mengajar, memperbaiki kesulitan belajar siswa, memperbaiki alat evaluasi, atau membuat laporan evaluasi, atau dengan kata lain, nilai rapot. Selanjutnya, tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran itu yang pertama, untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Nah, yang kedua, itu untuk menghimpun bahan keterangan atau data yang dijadikan sebagai bukti mengenai taraf kemajuan anak didik dalam mengalami proses pendidikan selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya,
Fungsi evaluasi pembelajaran. Secara umum, fungsi evaluasi pembelajaran itu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pengajaran. Nah, dalam hal ini adalah tujuan instruksional khusus. Dengan fungsi ini, dapat diketahui tingkat penugasan bahan pelajaran yang seharusnya dikuasai oleh para siswa. Dengan perkataan lain, dapat diketahui hasil belajar yang dicapai para siswa. Lalu yang kedua, untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru. Nah, dengan fungsi ini, guru dapat mengetahui berhasil atau tidaknya ia mengajar. Rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa itu tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan siswa, tetapi juga bisa disebabkan kurang berhasilnya guru mengajar. Jadi, melalui penilaian berarti menilai kemampuan guru itu sendiri dan hasilnya itu dapat dijadikan bahan dalam memperbaiki usahanya, yakni tindakan mengajar berikutnya. Selanjutnya, saya Nini Sarila akan menjelaskan mengenai memilih teknik dan menulis butir soal. Jika kita berbicara tentang evaluasi pembelajaran, tidak terlepas dari teknik evaluasi itu sendiri. Teknik merujuk pada prosedur pemerolehan informasi, sedangkan instrumen adalah alat yang digunakan untuk membantu kita mengumpulkan informasi. Ada 3 teknik yang digunakan sebagai alat evaluasi hasil belajar, yaitu teknik tes, tes objektif, dan teknik non-tes. Pertama, teknik tes. Apa sih itu teknik tes? Tes adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh anak didik. Jika ditinjau dari bentuk kegunaannya untuk mengukur kemampuan siswa, maka teks ini dibedakan menjadi 4 macam teks, yaitu A. Teks penempatan atau placement text. Pada umumnya, teks penempatan ini dibuat sebagai prates atau pretes. Tujuan utamanya untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti program belajar dan sampai di mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang tercantum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. B. Tes diagnostik. Tes ini digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Artinya, teks ini digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa sehingga dapat meletakkan siswa pada tempat yang sesuai dengan kemampuannya. C. Teks formatif. Teks yang dilakukan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung, untuk mengetahui kelemahan yang memerlukan perbaikan sehingga hasil belajar mengajar menjadi lebih baik. Tujuan utama teks ini adalah untuk memperbaiki proses belajar, bukan menentukan tingkat kemampuan anak. D. Tes sumatif. Tes sumatif ini diberikan saat satuan pengalaman belajar dianggap selesai. Tujuan teks ini adalah untuk menentukan angka berdasarkan tingkatan hasil belajar siswa yang selanjutnya dipakai sebagai angka rapor. Contohnya yaitu ujian akhir dan ulangan umum pada akhir atau semester, termasuk ke dalam tes sumatif. 2. Tes objektif. Tes ini menuntut peserta didik untuk memilih jawaban yang benar di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberikan jawaban singkat, dan melengkapi pertanyaan. Tes objektif terdiri dari beberapa bentuk. A. Bentuk benar atau salah, true or false. Contohnya,
benar salah, surah Al-Fatihah termasuk surah Makkiyah. Contoh yang kedua, benar salah, terbitnya matahari sebelah barat merupakan ciri hari kiamat. Adapun keunggulan dari bentuk benar atau salah ini yaitu mengukur banyak fakta dalam waktu singkat, mudah diskor, menguji pengenalan dan objektif. Dan kelemahannya sulit mengukur, belajar kompleks dan mengandung unsur tebakan. B. Bentuk pilihan ganda. Soal tes bentuk pilihan ganda digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks dan berkenaan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Bentuk pilihan ganda ini terdiri dari pokok persoalan dan pilihan jawaban. Soal pilihan ganda atau jamak dapat disusun dengan kriteria berikut. Yang pertama, menyajikan masalah atau pertanyaan tunggal. Kedua, pengicau berfungsi. Ketiga, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang paling benar. Adapun keunggulan dari bentuk pilihan ganda dapat menilai belajar dalam semua tatanan kompleksitas, objektif, menguji pengetahuan yang luas dalam waktu singkat dan mudah untuk diskor atau dinilai. Adapun kelemahannya, sulit saat membuatnya dan memakan waktu lama dan mengandung unsur tebakan. C. Bentuk menjodohkan atau matching. Bentuk menjodohkan terdiri dari kumpulan soal dan kumpulan jawaban. Yang keduanya disusun pada dua kolom yang berbeda. Adapun cara penulisan soal menjodohkan harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, soal harus logis dan homogeni ditinjau dari segi materi. Yang ketiga, rumusan pokok soal dan jawaban harus merupakan pernyataan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Adapun keunggulannya, baik untuk menguji asosiasi dan pengenalan fakta, mengukur belajar kompleks, terutama konsep dan objektif. Sedangkan kelemahannya, sulit menulis butir soal yang efektif dan mengandung proses eliminasi, serta cenderung mengukur kemampuan mengingat, sehingga kurang tepat untuk mengukur kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya Margareta Urai akan menjelaskan materi selanjutnya. D. Bentuk soal uraian. Suatu bentuk soal yang harus dipecahkan siswa dengan memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk mengemukakan berbagai pendapat dan analisanya terhadap suatu soal. Adapun susunan yang harus diperhatikan yaitu 1. Rumuskanlah setiap butir soal secara jelas dan spesifik. 2. Pertimbangkanlah atau pilihlah topik pokok yang diujikan, sehingga soal yang disajikan cukup mewakili keseluruhan materi yang akan dinilai. 3. Setiap butir soal hendaknya berisi satu persoalan. Keempat, dalam rumusan soal hendaknya sudah tersirat tentang kemungkinan jawaban yang diminta. Antara lain yaitu keunggulan. Keunggulan menguji hasil belajar kompleks dan dapat mengevaluasi proses berpikir dan kreativitas. Kelemahan sulit dinilai secara tepat dan membutuhkan waktu memeriksa hasilnya. 3. Teknik non-tes. Teknik non-tes adalah salah satu cara mengevaluasi pembelajaran dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis. Berikut ini adalah beberapa teknik evaluasi non-tes. A. Observasi. Menurut Zainal Arifin, observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu.
Dalam evaluasi pembelajaran, observasi dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik seperti tingkah laku saat pembelajaran, diskusi, dan mengerjakan tugas. B. Wawancara. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Adapun langkah-langkah penyusunan wawancara antara lain merumuskan tujuan, membuat kisi-kisi atau logout dan pedoman wawancara, menyusun pertanyaan sesuai data yang diperlukan dan bentuk pertanyaan yang diinginkan, melaksanakan uji coba untuk melihat kelemahan-kelemahan pertanyaan yang disusun sehingga dapat diperbaiki, melaksanakan wawancara dalam situasi sebenarnya. C. Daftar cek atau checklist. Daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek yang akan diamati. Ada bermacam-macam aspek perbuatan yang biasanya dicantumkan dalam daftar cek. Kemudian tinggal memberikan tanda centang pada tiap-tiap aspek sesuai dengan hasil penelitiannya. D. Angket. Angket termasuk alat untuk mengumpulkan dan mencatat data atau informasi, pendapat, dan paham dalam hubungan kausal. Angket mempunyai kesempatan dengan wawancara kecuali dalam implementasinya. Angket dilaksanakan secara tertulis sedangkan wawancara secara lisan. Saya Nana Kurniawan akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengolah hasil pengukuran. Dalam mengolah hasil pengukuran, kita bisa menggunakan dua metode, yaitu metode evaluasi formatif dan metode evaluasi sumatif. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa penelitian yang dilakukan guru mungkin untuk menilai penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran atau keberhasilan proses pembelajaran. Untuk itu dikenal dengan adanya evaluasi formatif dan sumatif. Adapun evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan proses mengajar di dalam mencapai tujuan instruksional yang sudah ditetapkan. Nah, penilaian formatif ini biasanya dilaksanakan dalam setiap akhir satuan pelajaran. Evaluasi formatif dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik, mengelola kemampuan atau skill, dan memperoleh umpan balik dari peserta didik. Jika ada kekurangan pada proses pembelajaran, maka proses tersebut akan diperbaiki agar kemampuan peserta didik terus terasa. Fokus evaluasi formatif ini sifatnya merupakan pembinaan dan dilaksanakan ketika program pembelajaran berjalan. Memonitor kemajuan siswa selama proses pembelajaran bertujuan untuk mengarahkan siswa atau peserta didik pada jalur yang membawa hasil-hasil belajar yang maksimal. Dalam arti kata form yang merupakan dasar dari istilah formatif, maka evaluasi formatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti sesuatu program tertentu. Tindak lanjut dari evaluasi ini yaitu adalah bagi para siswa yang belum berhasil maka akan diberikan remedial, yaitu bantuan khusus yang diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan memahami suatu pokok bahasan tertentu. Sementara bagi siswa yang telah berhasil akan melanjutkan pada topik berikutnya. Bahkan bagi mereka yang memiliki kemampuan yang lebih akan diberikan pengayaan, yaitu materi tambahan yang sifatnya perluasan dan pendalaman dari topik yang telah dibahas. Metode kedua yaitu metode evaluasi sumatif. Metode evaluasi sumatif adalah suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa atau evaluasi yang dilaksanakan pada akhir semester. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan apakah peserta didik lulus atau tidak dalam menempuh pembelajaran. Fokus evaluasi sumatif adalah untuk menggambarkan kualitas prestasi siswa setelah proses pembelajaran selesai. Tes sumatif atau evaluasi sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau sebuah program yang lebih besar dengan tujuan untuk menentukan nilai, menentukan seseorang anak dapat tahu tidaknya mengikuti kelompok dalam menerima program berikutnya, dan mengisi catatan kemajuan belajar siswa yang sudah dia capai.
Pengolahan evaluasi sumatif dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu pengolahan hasil evaluasi berdasarkan nilai mutlak. Kalau berdasarkan nilai mutlak, dia bisa melakukan dengan dua cara, yaitu pengolahan angka mentah ke dalam nilai berskala 1 sampai 10 atau pengolahan angka mentah ke dalam nilai berskala 1 sampai 100. Dan untuk pendekatan kedua, yaitu pengolahan hasil evaluasi berdasarkan norma relatif. Pengolahan evaluasi sumatif dapat ditempuh dengan menggunakan standar norma relatif karena hasil yang dicapai murid lebih menggambarkan statusnya dibandingkan dengan teman lainnya dalam kelas yang sama. Untuk mengolah hasil tes dengan menggunakan standar norma relatif, dipergunakan nilai-nilai standar, misalnya nilai berskala 1 sampai 10. Nah, dalam hasil evaluasi jelas mempunyai kegunaannya masing-masing. Di antara kegunaannya tersebut yaitu yang pertama yaitu untuk menentukan kenaikan kelas, yang kedua untuk menentukan angka rapot, yang ketiga untuk mengadakan seleksi, yang keempat untuk menentukan lulus tidaknya peserta didik, dan yang terakhir untuk mengetahui status setiap peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lainnya dalam kelompok yang sama. Dan kesimpulan yang dapat dihasilkan dari materi ini yaitu guru dalam segi profesi memiliki tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan pengukuran dan penilaian pembelajaran. Pengukuran yang dimaksud adalah proses membandingkan tingkat keberhasilan pembelajaran secara kuantitatif, sedangkan penilaian adalah proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan pembelajaran secara kualitatif. Evaluasi merupakan sarana untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari proses pengumpulan dan pengolahan data. Terdapat beberapa teknik dan butir-butir penyusunan evaluasi pembelajaran yang dapat dilakukan dan diperhatikan oleh pendidik dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Maaf bila ada salah kata dan ketidakpuasan, yang benar datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa dan yang salah datangnya dari diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.